Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Muwanah Radio Republik Indonesia Makassar untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah dengan meninggalkan segala aktivitas keduniaan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah masuki akhir bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah. Sebentar lagi pada waktu maghrib kita akan memasuki bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, yang tidak sempat menunaikan ibadah haji pada tahun ini, maka kita disunnahkan untuk melakukan amalan sunnah paling tidak 3 macam. Pertama yaitu puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumu Arafah yukaffiru dzunuba sanatain madihi wa mustaqbilih, wa saumi Asyura yukaffiru sanata madih." Artinya puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura itu dihapus dosa setahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan salat Id, yaitu Idul Adha, salat hari raya pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah berkurban, yaitu pada tanggal 10 dan 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun definisi udhiyah atau berkurban itu adalah menyembelih unta, sapi atau kambing pada hari raya kurban, yaitu sesudah salat Idul Adha, sesudah khutbah Idul Adha, sampai hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami
Allah telah memberimu nikmat yang begitu banyak, maka salatlah kalian, yaitu salat Idul Adha, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka pada hari ini tanggal akhir bulan Zulqa'dah yaitu 30, kita dilarang untuk memotong kuku dan mencukur rambut apabila sudah masuk 1 Zulhijjah bagi yang berniat untuk berkurban. Jadi kesempatan ini hari sesudah salat Jumat sampai terbenam matahari, kita masih disempatkan untuk memotong kuku ataupun mencukur rambut. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul hilal," ya, Zulhijjah wal Zulhijjah, maka tidak dibolehkan bagi yang sudah berniat untuk mencukur atau memotong rambutnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik sya'rahu wa azfarahu." Artinya barang siapa yang telah berniat untuk berkurban dan telah melihat bulan Zulhijjah, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan juga ayat yang menganjurkan kita untuk berkurban, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 36, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian akan syiar Allah Subhanahu wa taala, agar kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun keutamaannya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahar ahabbu ila Allah min irhaqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsiha." Artinya, tidak ada satupun amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban selain daripada berkurban, yaitu memotong atau menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing. Karena sesungguhnya dengan berkurban itu nanti pada hari kiamat tanduk serta kuku dan bulunya itu akan menjadi pahala di sisi Allah, dan darah yang mengalir itu lebih dulu pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada darah yang jatuh ke bumi. Makanya hendaklah kamu memperbaiki cara penyembelihan itu. Adapun hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang kuat untuk melaksanakannya bagi yang mampu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadisnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dahha bi kamsain amlahain zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 domba yang bertanduk yang bagus dengan menyembelih melalui tangannya sendiri.
dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun bagi yang bernazar bahwa dia akan menyembelih atau berkurban, menyembelih kambing atau sapi, apabila dia mendapatkan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, maka wajib untuk melaksanakannya. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia melaksanakan nazarnya itu. Adapun hikmah dari berkurban itu pertama adalah menghidupkan ingatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri yaitu Ismail dalam mimpi. Maka Nabi Ibrahim sangat patuh kepada perintah Allah. Juga anaknya Ismail juga patuh untuk disembelih karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya diperintahkan untuk menyembelih berupa kambing atau sapi untuk 7 orang. Dan yang kedua adalah hikmahnya membagi suka pada manusia di hari raya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrun lillahi azza wa jalla." Artinya sesungguhnya hari-hari raya kurban dan hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan kurban yang harus diamalkan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya supaya mereka itu mengingat nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka berupa hewan ternak, antara lain pertama ad-da'an, yaitu domba, minimal umurnya sudah 6 bulan. Yang kedua al-ma'iz, yaitu kambing, minimal umurnya 1 tahun. Kemudian yang ketiga al-baqar, yaitu sapi, minimal umurnya 2 tahun. Dan yang keempat adalah al-ibil, yaitu onta, minimal umurnya 5 tahun. Adapun syarat-syarat hewan yang harus dikurbankan itu, yaitu pertama harus bebas dari penyakit dan jelas penyakitnya. Yang kedua bebas dari buta dan jelas butanya. Kemudian yang ketiga bebas dari pincang dan jelas pincangnya atau cacatnya. Yang keempat bebas dari lemah dan kurus dan jelas lemah dan kurusnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tuja'u fil adahi al-ara'u al-bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'u bayyinu dal'uha wal ajfa'u allati la tunqa. Ada 4 hewan yang tidak bisa dikurbankan, yaitu pertama adalah buta sebelah matanya dan benar kebutaannya. Dan yang kedua sakit dan benar sakitnya. Dan yang ketiga lemah dan jelas lemahnya. Dan yang keempat pincang dan jelas kepincangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zabaha qabsan wa qala bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Wa qala li Fatimah, ya Fatimah kumi fashhadi udhiyat fa innahu yaghfiru laka inda awwali fatratin min damiha kulla zambin amiltihi. Wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih yaitu domba dan membaca bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa man lam yudahhi min ummati. Kemudian dia berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, berdirilah kamu, bangkitlah kamu untuk menyaksikan kurbanmu, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosamu mulai dari tumpahnya darah yang kamu kurbankan, setiap dosa yang kamu lakukan, dan katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Adapun pembagian daging kurban itu, pertama untuk dimakan sendiri, dan yang kedua untuk diberikan kepada fakir miskin, dan yang ketiga adalah untuk diberikan kaum kerabat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa atimu wadakhilu. Artinya makanlah sebagian atau sepertiga dari hewan kurban yang kamu kurbankan, dan berilah makan kepada orang miskin yaitu sepertiga bagian, dan simpanlah untuk kaum kerabat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.